Kita harus bersatu. Ketemu insya Allah tanggal 11 April di Jakarta bersama BEM seluruh Indonesia. Persatuan rakyat, persatuan umat, itu yang diperlukan untuk melengsarkan kezaliman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa gerombolan seperti mereka ini gak pernah berhasil menggeser walau untuk sesenti aja kedudukan Presiden Joko Widodo yang sah saat ini? Jawabannya adalah karena mereka gak punya prinsip. Coba deh perhatiin. Gerombolan yang biasa kita sebut kadrun ini selalu menunggangi momentum ataupun basis-basis massa yang gak solid dalam pergerakan. Mereka berusaha cari panggung dengan memanfaatkan situasi yang sesaat. Dan yang terpenting, bagi mereka harus satu barisan, berada di seberang pemerintahan. Kesempatan mereka untuk tampil dan unjuk gigi hanya pada saat-saat tertentu saja. Gerakan mereka itu nggak organik, nggak alami. Semua penuh dengan skenario. Apapun isu yang bergulir di tanah air, coba kalian amati. Pasti narasi besarnya adalah pemerintah yang zolim lah, curang lah, anti-Islam lah, antek asing-asing lah, pro PKI lah, dan lain-lain sebagainya. Tapi ujungnya apa? Mereka cuma minta satu, yakni Presiden Jokowi turun dari jabatannya. Memang susah sih ya. Kalau dendam itu udah mendarah daging, akan membuat seseorang menjadi lupa bahwa the life must go on. Kekalahan telak mereka saat menunggangi Pilpres 2019 yang lalu membuat gerombolan ini frustasi dan terus mencari cara agar tetap eksis meski udah 3 tahun berlalu. Lebih lucu lagi, hari gini masih ada aja oknum yang mengajak gerombolannya untuk bersatu dengan barisan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau biasa kita sebut BMSI, di mana para kadrun ini udah punya niat busuk untuk menyalurkan nafsu mereka yang kepengen banget melengsarkan pemerintahan yang sah. Ini kan bahaya banget. Nah, bicara tentang mahasiswa, sebenarnya peran mahasiswa itu besar. Mahasiswa harusnya turut membangun peradaban. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki era Society 5.0, di mana masyarakatnya dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Sebagai pemuda yang berpendidikan, jangan malah ikut-ikutan, apalagi mudah terhasut dengan narasi-narasi yang biasa disebar oleh gerombolan kadrun seperti video tadi di awal. Harusnya malu dong jika ada anak muda yang disebut sebagai mahasiswa justru perilakunya tidak mencerminkan kemahasiswaannya. Ingat, sebagai mahasiswa kita harus memiliki cara pandang maupun cakrawala yang lebih luas dibanding orang di sekitarnya. Jangan sampai ketahuan kalau pengetahuan kita ini pendek dan dangkal. Malu dong sama orang tua, ya kan? Nah, kalau udah begini, siapa yang paling dirugikan? Ya jelas rakyat Indonesia itu sendiri. Loh kenapa? Karena isu-isu gerakan penuh intrik ini dapat mengganggu kestabilan geopolitik di tanah air. Jika itu terus terjadi, maka bagaimana kita bisa bergerak maju? Bagaimana pemerintah bisa fokus dan konsentrasi membangun negara, membangun infrastruktur, maupun membangun peradaban ke arah yang lebih baik? Sudah begitu, kalian bisa lihat, meski narasi yang digiring oleh kelompok mereka ini pasti selalu bernuansa dengan ajakan untuk makar, memprovokasi, dengan kebencian sampai fitnah. Namun kita semua melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Beliau memilih untuk tidak mendengarkannya, bahkan cenderung cuek. Supaya apa?
supaya konsentrasi Presiden Jokowi tetap fokus dan terjaga. Karena baginya, lebih baik menghabiskan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke. Lantas, siapa yang mesti tanganin hal-hal seperti ini? Kalau tugas keamanan negara sudah diberikan kepada TNI, tugas penertiban dan penegakan hukum sudah diberikan kepada Polri, maka tugas untuk mencerdaskan bangsa ini dari hasutan gerombolan kadrin seperti mereka itu, ya kita semua, rakyat Indonesia yang paham akan pentingnya rasa persaudaraan, perdamaian, toleransi, mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, serta setia pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Buat saya sebagai anak muda di masa kini, istilah yang waras ngalah itu udah nggak relevan, bro. Jangan diam, jangan apatis. Negara butuh kita yang waras, kita yang sayang pada negeri ini, yang sayang pada keluhuran budaya kita, yang menginginkan sebuah kemajuan di semua bidang. Tentu bukan perkara mudah. Namun jika kita konsisten menghantam narasi-narasi busuk mereka, semakin kita berlari, semakin menciut pula mereka. Karena kalau kita bicara politik, dahulu Bung Karno pernah berkata, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Bilik Verlin tutup dulu. Sekian dan terima kasih. See you next time.